Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kalau hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan. Dan saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Satu lagu yang mengantarkan kita untuk kita boleh sama-sama masuk dalam ibadah kita. Kalau aku cari damai. Hanya Yesus jawaban hidup.
Yesus. Mari sebelum kita melakukan kebaktian ini, kita berdoa. Tuhan di dalam sorga, kami berterima kasih buat hari ini. Di tengah situasi yang sulit dan kondisi yang tidak mudah ini, kami diberikan kesempatan kepada Tuhan untuk menyembah, memuji Tuhan, menaikkan doa syafaat dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang indah ini ya Tuhan. Lawat setiap umat-Mu di mana saja mereka berada. Kiranya segala kasih setia Tuhan melawat mereka sehingga di tempat mereka berada, nama Tuhan bisa ditinggikan. Jemaat sekalian, mari kita lakukan kebaktian ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi yang kasih setianya dari kekal sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kamu anugerah sejahtera dan cinta kasih dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Amin. Nas pembimbing kita pagi hari ini dalam kitab Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita. Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-8, begini bunyi firman Tuhan. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Saya akan baca sekali lagi. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyembah Dia, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Terima kasih Tuhan. Kami rindu memuji Engkau, kami rindu memuja Engkau, Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, Yesus kami menyembah Engkau Tuhan. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami. Kami tinggikan Engkau Tuhan, dan dipuji. Sama-sama katakan sembah dan puji penuhi kami menyembah Engkau Tuhan. Sembah dan puji
kembalikan kepada Engkau Allah kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengikrarkan iman kepercayaan kita yang berbunyi demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan mempersiapkan hati kita. Kita rindu firman Tuhan boleh berbicara di tengah-tengah kondisi yang ada. Kita rindu firman Tuhan menyapa setiap kita. Bahkan mungkin mengintrospeksi kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Sehingga firman Tuhan akan terus menolong kita untuk terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita rindu mengangkat satu pujian kepada Tuhan. Berdoa dan bertekunlah. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian ini. Tiada beban yang tak dapat ditanggalkan, tiada air mata yang tak dapat dihapuskan. Berdoalah pada Tuhan Yesus, Ia akan berimu jalan kelegaan. Katakan tiada rintangan yang tak dapat diatasi, tiada harapan yang tak dapat katakan bertekunlah dengan kekuatan Yesus, hidupmu akan bersemi kembali. Percayalah, Dia akan dengar doamu. Bertekunlah, kau diberi kemenangan. Jangan gelisah dan berputus asa lagi, sebab Tuhan Yesus Allah yang setia. Tiada rintangan yang tak dapat diatasi, tiada harapan yang tak dapat dipenuhi. Bertekunlah dengan kekuatan Yesus, hidupmu akan bersemi kembali. Sama-sama katakan percayalah, Ia akan amin Tuhan. Bertekunlah, kau diberi kemenangan.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami memohon belas kasihan daripadamu. Engkau tahu bagaimana hidup kami di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu. Kami butuh sesuatu yang tentu. Tuhan, pegang hati kami, arahkan pikiran kami. Kami ingin sungguh dikuatkan, dihiburkan, ditegur, dilawat oleh firman-Mu. Biarlah jam ini Engkau yang sungguh-sungguh menjadi fokus utama kami. Dan di seluruh hidup kami belajar hanya Engkau yang menjadi fokus hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita membuka bagian firman Tuhan. Hari ini saya akan membahas dari Perjanjian Lama, Mazmur pasal 16, ayat yang ke-8. Mazmur 16 ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. Mazmur 16 ayat yang ke-8. 1, 2, ya. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, maka aku tidak goyah. Banyak orang yang sedang dilanda 3B. Saudara tahu apa itu 3B? Bete, bosan, bingung. Karena gak bisa kemana-mana, pekerjaan tertunda, pemasukan tidak ada, tapi pengeluaran tetap harus ada. Saudara dan saya mengalami apa yang namanya 4L. Lo lagi. Karena kita kan di rumah. Yang ada di rumah ya lo lagi. Tidak mudah menghadapi kondisi ini. Waktu saya pelayanan di Medan, ada seorang ibu berkata kepada saya, "Nak, walaupun hatimu remuk redam, wajahmu harus tetap berseri-seri." Bagaimana kita bisa berseri-seri kalau hati kita remuk dan ekonomi terpuruk? Masalah datang bersamaan. Kita belum ada persiapan. Sementara para rohaniwan bicara gampang. Terus diam. Belajar diam. Belajar tenang. Ada Tuhan. Tapi anak kami lapar. Bagaimana bisa diam dengan perut keroncongan? Masih bisakah tenang? Masih adakah sukacita dalam kondisi demikian? Adalah normal kalau saudara dan saya kehilangan sukacita. Karena ini berat. Kemana aku harus mengadu? Bagaimana harus kuhadapi hidupku? Dalam Alkitab juga ada seorang yang mengalami segala yang berat. Bahkan itu benar-benar di titik ambang batas. Namanya Daud. Dia alami tekanan berat, penderitaan yang sudah sungguh-sungguh penat. Lalu bagaimana dia lalui semua itu? Ayat 8 dari Mazmur 16 tadi kita sudah baca. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Ini rahasianya. Sukacita dalam hidup bukan karena kelancaran, bukan karena keberuntungan, bukan karena segala yang nyaman, tapi seberapa jauh saudara dan saya memandang Tuhan. Seberapa jauh Tuhan ada dalam hidup saudara dan saya. Ikut Tuhan bukan berarti tidak ada pergumulan. Percaya Tuhan bukan berarti kita lepas dari tekanan. Tuhan tidak pernah janjikan saudara dan saya ikut Tuhan, percaya Tuhan kita lepas dari persoalan. Tidak ada. Tapi kita dijanjikan, kamu ikut Tuhan di tengah persoalan ada pertolongan, ada pendampingan di tengah kegelapan, ada kelegaan di tengah kesesakan, ada penghiburan ketika saudara dan saya ditinggalkan, ada kekuatan di tengah tekanan. Ayo arahkan pandang kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Kepada siapa saudara dan saya memandang? Kepada wabah? Kepada masalah? Daud memandang kepada Tuhan. Dan perhatikan caranya memandang bukan sekilas pandang, bukan curi pandang, tapi senantiasa memandang. Artinya terus fokus hanya kepada Tuhan. Pandanglah Tuhan. Ini waktu di mana saudara dan saya diajak berpikir lebih dalam. Ini saatnya di mana saudara dan saya diajak berpikir lebih keras. Kita melatih diri kita. Ini masanya di mana saudara dan saya belajar. Apa sih artinya menanti? Ini namanya kita belajar percaya, menumbuhkan kepercayaan dengan Tuhan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Saudara dan saya diajar untuk sungguh memahami dan berpegang apa itu kedaulatan Tuhan. Kita diajar memperluas kesabaran, memperdalam iman, menambah kepekaan dan
itu hanya bisa dilakukan ketika Anda dan saya memandang hanya kepada Tuhan. Saudara tahu penyebab terbesar kecelakaan selain pecah ban dan remblong adalah karena beralih pandang. Karena kita mengalihkan pandangan ke tempat lain dan terjadilah kecelakaan. Tuhan ingatkan, fokus hanya pada Tuhan. Dalam kondisi aman, fokus pandangan pada Tuhan. Dalam kondisi runyam, fokus pandangan kepada Tuhan. Artinya senantiasa saya memandang Tuhan. Apa akibatnya? Kalau Anda dan saya senantiasa memandang kepada Tuhan, badai langsung berhenti, Bu? Tidak. Saat Tuhan hidup di dunia, dia senantiasa memandang kepada Bapaknya. Apakah hidupnya luput dari pergumulan? Tidak. Kita tahu dia difitnah, dia diusir, dilukai, ditinggalkan, dibunuh. Lukas 22 ayat 44 mengatakan bahwa ia sangat ketakutan. Dia sebagai manusia secara utuh pernah mengalami sangat ketakutan. Dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Anda baca Lukas 22. Lukas itu seorang murid Tuhan dan dia seorang tabib, artinya dokter ya. Dia bukan seorang puitis yang menulis dengan gaya hiperbolis. Wah, dilebih-lebihkan, keringat jadi kayak darah. Bukan, dia medis loh. Dan dia menjelaskan apa yang secara medis disebut hematohidrosis. Yaitu di sekitar kelenjar keringat kita, itu ada banyak pembuluh darah yang bisa menyusup dan bisa mengembang sampai pecah karena tekanan. Kegelisahan, ketakutan yang besar mendorong keringat itu ke permukaan. Nah itulah pembuluh darah yang pecah keluar sebagai tetesan darah. Jadi keluarnya keringat seperti tetesan darah, artinya keringat memang sungguh-sungguh disertai tetesan darah waktu Yesus hidup di dunia. Bukti bahwa dia sangat ketakutan, dia mengalami tekanan berat. Yesus dalam kemanusiaan mengalami pergumulan yang sangat berat. Dia alami ketakutan, tapi dia tidak simpan sendirian. Dia serahkan kepada Bapa dan dia memandang kepada Bapaknya. Ingat, ini waktu saudara dan saya tertekan, terpuruk. Jangan simpan sendirian. Serahkan kepada Tuhan. Minggu lalu saya mendengar kesaksian. Orang ini dia ngakui bahwa dia adalah seorang pemarah. Dan dia sungguh bergumul dengan emosinya yang meledak-ledak. Dan dia berdoa, Tuhan saya sudah bertobat. Saya nggak mau jadi pemarah lagi karena ini nggak jadi kesaksian. Saya mau berubah, Tuhan tolong saya. Dia berdoa sungguh-sungguh dan amin. Lalu dia keluar pintu kamar, baru keluar adiknya laki-laki maki-maki dia. Dan sorohani dia, lu emang gue nggak tahu siapa lu, so suci. Dan dia terus dimaki-maki. Baru berdoa, Tuhan aku mau jadi yang sabar. Dan dia mulai emosi kan. Kalau saudara suka baca komik Tintin, ada satu kisah Tintin di Tibet. Di sana ada dituliskan anjingnya Tintin itu, doginya namanya Snowy. Waktu itu Tintin mengalami dia jatuh, dia butuh pertolongan, dia tulis surat, dia suruh anjingnya ini bawa. Kamu bawa ke pos terdekat, tulisannya SOS untuk cari pertolongan. Isi surat itu ditaruh di mulut itu anjingnya supaya kamu bawa Snowy cari pertolongan. Nah di tengah jalan ada tulang. Naluri sebagai seorang binatang, hewan, ini tulang. Tapi saya nggak bisa ambil tulang karena di mulut saya lagi gigit kertas. Tuhan saya minta pertolongan. Lalu pada saat bimbang, di gambar itu, ya sebenarnya ini menarik ya. Ada muncul setan anjing di sebelah kanan dan malaikat anjing di sebelah kiri. Yang setan itu bilang, lepas ini tulang besar, kapan lagi? Buang itu surat, ambil itu tulang. Tapi di sebelah sini malaikat anjing bilang, ingat Tintin butuh pertolongan. Ingat, lupakan tulang, kamu harus segera mencari pertolongan. Nah ini juga terjadi dengan orang itu. Waktu dia mau balas terus ada suara, ingat kamu baru berdoa, kamu minta untuk supaya dilepaskan dari emosimu. Yang di sebelah kiri, kamu lihat itu di sebelah sana ada sendal, ada botol, kamu ambil, kamu lempar ke adikmu. Itu suara terus ya, berkecamuk dalam pikirannya. Dia pilih mana? Dia pilih terus berdoa. Tuhan saya nggak mau lagi dikalahkan oleh emosi saya. Tuhan saya nggak mau lagi ngikutin emosi saya. Dia terus berdoa. Karena dia terus berdoa dalam hati. Dia fokus kepada Tuhan. Dia memandang kepada Tuhan. Dia jadi nggak dengar makian adiknya. Dan dia jadi nggak ribut. Dia jadi nggak membalas. Ini maksudnya. Saudara dan saya diajar memandang kepada Tuhan. Akan selalu ada pilihan. Antara saya balas atau tidak.
antara saya pergi atau tidak pergi. Tapi disarankan dan firman Tuhan mengatakan kalau Anda dan saya senantiasa memandang kepada Tuhan, Anda dan saya tahu kok mana yang harus dipilih. Daud senantiasa memandang kepada Tuhan. Memandang kepada Tuhan, memandang kepada Allah bukan berarti Anda dan saya tidak ada masalah. Tetapi dengan memandang kepada Allah, Daud ingat Allah tidak pernah salah. Memandang kepada Tuhan bukan berarti kita tidak ada tekanan. Tapi dengan memandang kepada Tuhan, kita diingatkan bahwa kita tidak sendirian. Memandang kepada Tuhan bukan berarti saudara dan saya tidak ada beban. Tetapi dengan memandang kepada Tuhan, ada kelegaan di tengah kesesakan. Tuhan ada. Itulah yang membuat Daud kuat. Meskipun di tengah yang berat. Hatinya tetap dipenuhi sukacita. Jiwanya tetap bisa bersorak memuji Tuhan. Itu rahasianya. Ini yang mau firman Tuhan ingatkan kepada Anda dan saya pagi hari ini. Tuhan tahu kok bahwa Anda dan saya bergumul. Tuhan tahu sekolah sudah libur, tapi uang sekolah tidak libur. Orang banyak sudah nganggur, pekerjaan sudah banyak yang diundur, rekan kerja pada kabur, banyak rencana yang hancur. Cicilan tetap harus diangsur. Rutinitas kita hanya makan, berjemur, dan tidur. Banyak dari antara kita yang bicara sudah melantur. Kalau kumpul-kumpul ditegur. Bagaimana bisa bersyukur kalau setiap hari kita makan hanya tahu, tempe, dan telur? Namun ada juga yang masih bisa makan soto ayam, soto Lamongan, soto Banjar, soto Betawi, soto Medan, soto Makassar, rendang, sate, puji Tuhan. Masih bisa makan empal gentong, ayam geprek, puji Tuhan. Tapi semuanya dalam bentuk mie kemasan. Hanya dengan berbagai varian rasa. Tuhan tahu kok, Tuhan tahu Anda dan saya dalam situasi seperti ini tidak mudah. Atau kita mulai berpikir, Tuhan tahu tapi Tuhan gak mau tahu. Enggak loh. Tuhan sungguh tahu dan Dia mau tahu. Apakah Anda dan saya tetap memandang kepada Tuhan atau saudara memandang kepada masalah? Itu yang akan membuat kita susah. Dengan terus memandang kepada gelombang, itu yang akan membuat Anda dan saya bimbang. Alkitab memberi solusi, pandang pada Tuhan. Bukan sekilas pandang, bukan curi pandang. Apalagi mengalihkan pandang, tapi terus memandang. Sukacita sejati bukan tergantung pada situasi, tetapi kepada relasi. Belajarlah berdoa tanpa basa-basi, karena doa adalah sebuah intimasi. Kesulitan-kesulitan yang kita alami harusnya menyadarkan kita seberapa jauh kita mengandalkan Tuhan, seberapa dekat kita dengan Tuhan. Ini yang harus kita pelajari. Daud berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, maka aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Daud mengerti dengan benar bahwa sukacita dan sorak-sorai bukan karena meriah, gegap, gempita hidup. Bukan karena beban, berat atau ringan. Bukan karena situasi yang kita hadapi. Tapi karena relasi dengan Bapa. Bagi Daud kunci utamanya itu. Dan dia mampu memandang kepada Tuhan. Dan dia mampu terus hidup dengan penuh sukacita. Bersama Tuhan kita tidak sendirian. Bersama Tuhan Daud tidak takut. Bersama Tuhan itu yang membuat Daud kuat. Ini yang diserukan dalam kitab Mazmur. Daud sampaikan kok kegelisahannya. Dia sampaikan penderitaannya. Dia sampaikan bahwa hidupnya diperlakukan tidak adil. Lalu kemudian kalau kita membaca kitab Mazmur, di akhirnya lalu dikatakan, aku mengalami kelegaan, batinku tenang, jiwaku bersorak. Padahal permasalahan masih ada. Kenapa? Karena dia memandang kepada Tuhan. Karena dia punya Allah. Diawali dengan kesesakan, penderitaan, air mata. Tapi kemudian dia dikuatkan, bangkit. Ada kekuatan ketika Daud memandang kepada Tuhan. Lukas 12, ada seorang kaya yang hartanya di mana-mana berlimpah ruah. Dia terus memperbesar usaha dan membangun gudang-gudang untuk menyimpan hartanya. Karena dia gak punya tempat lagi, sebegitu banyak hartanya. Dia tahu hartanya banyak. Tapi dia nggak tahu nanti malam dia akan selesai dengan hidupnya. Jadi harta yang dia kumpulkan, dia kerjakan untuk siapa? Ini yang dikatakan dalam Injil. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kalau dia kehilangan nyawanya? Kita bisa memiliki harta, kita bisa memiliki secara berlimpah, tapi tanpa Allah apa guna? Kita bisa punya ini dan itu, bisa beli ini dan itu, bisa makan ini dan itu. Karena kita punya uang, tapi kita nggak punya Tuhan, itu masalah.
Sebaliknya, walaupun kita tidak punya segalanya, kita tidak bisa beli ini dan itu semau kita. Tapi Anda dan saya punya Allah, itu tidak masalah. Saudara dan saya sekarang punya banyak waktu diam di rumah. Mari gunakan untuk belajar bergaul dengan Allah. Arthur Wesley, orang yang hidup dalam abad 17-18, dia menuliskan begini: orang bijak belajar ketika mereka bisa. Orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Dan saya tambahkan, orang bebal tidak belajar walaupun sudah dipaksa. Ketika wabah ini datang, baru kita tersentak, kaget, takut. Hartaku banyak, gimana kalau aku mati? Nanti mau dikemanakan? Kematian begitu dekat. Sekarang bisa tanpa gejala atau positif kena COVID-19. Sekarang saatnya Anda dan saya belajar tentang apa arti memandang kepada Tuhan, dan saudara dan saya siap untuk hidup setelah kematian. Belajar selagi bisa. Ada banyak hal yang kita bisa pelajari dalam waktu-waktu ini. Apa akibatnya kalau Anda dan saya terus memandang kepada Tuhan? Ayat 9. Sebab hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Hati bisa remuk, pikiran bisa berkecamuk, perasaan bisa campur aduk, tetapi aku tetap memandang kepada Tuhan dan aku tidak akan ambruk. Jangan serahkan perasaan kepada situasi, karena hanya membuat kita frustrasi. Jangan fokus pada masalah, karena hanya akan membuat kita resah. Serahkan perasaanmu kepada Tuhan, Dia mampu kuasai keadaan. Bukan hanya hati yang bersukacita, bukan hanya jiwa yang bersorak-sorai, tetapi tubuh bisa diam dengan tentram. Ini luar biasa loh. Kita bisa tenang bukan karena tidak ada gelombang. Saudara bisa damai bukan karena tidak ada damai. Semua akibat karena saudara dan saya memandang kepada Tuhan. Mari kita memandang kepada Tuhan. Hanya pada Tuhan. Himbauan yang sudah disampaikan berulang-ulang, tinggal di rumah. Kalau tidak mau tinggal di rumah, Anda akan tinggal di rumah sakit. Kalau tidak mau juga nurut, maka Anda dan saya akan tinggal kenangan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan hanya ada satu pilihan. Kita tinggal dalam Tuhan. Apa yang kita pandang itu menentukan apa yang kita pikirkan. Dan apa yang kita pikirkan menentukan apa yang kita katakan. Apa yang kita katakan itulah yang akan berdampak dalam kehidupan kita. Anda dan saya memandang siapa? Saya menutup bagian firman Tuhan hari ini dari Roma pasal 4 ayat 20. Saya bacakan. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Hanya pada Allah aku memandang, maka hatiku tidak akan bimbang. Walaupun ada gelombang, aku tetap bisa tenang. Mari kita berdoa. Tuhan di dalam sorga, kami berterima kasih buat hari ini. Kami berdoa lagi supaya kiranya firman-Mu boleh menolong kami sekalian di dalam Tuhan. Kami punya kepastian akan hari depan, dan Tuhan yang pegang masa depan kami, Tuhan yang pegang masa hidup kami. Karena itu kami tidak takut, karena itu kami akan damai dan tenang karena Tuhan. Kami tetap berdoa buat saudara-saudara kami yang bekerja di luar, para pemerintah yang mengurusi jalannya negara ini, bersama-sama memobilisasi rakyat, mengurus rakyat, bagaimana memerangi wabah corona ini. Kiranya Tuhan berikan hikmat, berikan ketegasan, juga buat seluruh rakyat Indonesia. Tolong Tuhan, supaya rakyat Indonesia punya kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan yang ada, sehingga rantai penyebaran COVID-19 ini bisa diputuskan. Berdoa buat para dokter, suster, pegawai-pegawai rumah sakit yang berjuang di rumah sakit, mereka yang menangani pasien. Kiranya Tuhan, kasih karunia Tuhan boleh melawat mereka, melindungi mereka, menjagai mereka, memberikan ketenangan bagi mereka, dan biarlah mereka tetap sehat dengan stamina yang baik, imun yang baik, dan tubuh yang kuat, sehingga keluarga mereka di tempat-tempat yang jauh atau di rumah merasa lebih tenang karena anak mereka, saudara mereka, keluarga mereka yang bertugas sebagai para medis bisa dilindungi oleh Tuhan dan tetap sehat. Kasih mereka sukacita, kasih mereka keyakinan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Buat saudara-saudara yang sedang bergumul tentang masalah ekonomi karena dampak ini, ya Tuhan, semua kami mengalaminya. Kami biarlah diberikan kekuatan, berikan
penghiburan, diberikan damai oleh Tuhan, sambil Tuhan siapkan mereka ide-ide yang baik bagaimana di masa depan mereka bisa mengatasi masalah ekonomi yang terdampak karena pandemi corona ini, sehingga mereka bisa mengantisipasi. Juga ada tangan Tuhan yang menolong sehingga ekonomi mereka bisa baik. Keluarga yang harus bertemu di rumah ketika mereka ada cekcok satu sama lain, ada ketidaksesuaian satu sama lain, biarlah Tuhan sendiri boleh menolong supaya mereka diberikan ketenangan dan kedamaian dan kerendahan hati supaya bisa saling mengampuni. Tuhan, kami berdoa sungguh supaya melalui hal ini ya Tuhan, bukan hanya bencana yang ada pada kami, tapi kami melihat di balik semua ini ada tangan Tuhan yang penuh kasih, yang memelihara dunia ini, yang memelihara bangsa kami, memelihara keluarga kami, dan memelihara kami. Tuhan sedang merendah, Tuhan sedang merancang hal yang indah melalui semua ini. Terima kasih ya Tuhan, ajarkanlah kami berserah, ajarkanlah kami bersyukur. Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian kepada Tuhan sambil kita mempersiapkan persembahan kita. Menyenangkanmu. Ku mau menyenangkanmu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan, ku serahkan hatiku, Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu, Tuhan. Hanya itu kerinduanku, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas, Tuhan, ku serahkan hatiku, Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu, Tuhan, ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerindu. Kita sama-sama bangkit berdiri. Menyenangkanmu,
terus memberi yang terbaik untuk Tuhan. Menyenangkan hati-Mu, itulah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan kami. Tuhan berkati setiap persembahan kami. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaan Allah. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang mengelola. Biarlah kami belajar untuk takut akan Tuhan, sehingga kami boleh sungguh-sungguh memakai persembahan ini untuk Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang memberi, bahkan dalam segala hal pekerjaan mereka, usaha mereka. Biarlah Tuhan yang menolong mereka, memberkati mereka di tengah-tengah kondisi saat ini. Biarlah hati mereka tetap dihiburkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, biarlah persembahan ini sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Kita tetap masih berdiri, kita sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Belajarlah terus melakukan firman Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang ada, tetap terus berpegang kepada firman Tuhan. Berjalanlah terus bersama-sama dengan Tuhan. Pandang terus kepada Tuhan, karena ada satu kekuatan dan sukacita di tengah-tengah kondisi yang kita alami hari-hari ini. Kita akan pujian kepada Tuhan. Takut tahu kan hari esok. Namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin
Tuhan di dalam sorga, kami berterima kasih buat kebaktian hari ini. Terima kasih buat tangan setiamu. Kami tetap mengharapkan kasih setiamu memegang kami. Kami takut, kami cemas, kami khawatir. Ada banyak hal yang membuat kami tak mengerti. Tetapi kiranya tangan dan kasih Tuhan yang menyertai kami, membuat kami bisa punya harapan menghadapi, menjalani hari ini dan menghadapi hari esok. Jemaat sekalian, mari kita akhiri kebaktian ini dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih, damai sejahtera dan kemurahan Tuhan memeluk hidup kita sehingga kita merasa aman dan nyaman di tengah sikon seperti ini. Kiranya semangat Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh pengorbanan mendorong kita untuk tetap bisa menjadi alat kasih Tuhan yang memberkati sesama kami, walaupun kami sendiri banyak kekurangan. Dan kiranya tangan kasih Roh Kudus yang penuh dengan hikmat, pimpinan, kekuatan, dan penghiburan menyertai kita menjalani hari-hari hidup kita ini untuk bisa memuliakan Tuhan mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Bapak, terima kasih. Silakan dulu Bapak Ibu mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Amin. Pengumuman kembali lagi untuk ibadah live streaming untuk hari Minggu jam 10 di YouTube-nya Gereja Kristen Parousia. Kami rindu Bapak Ibu, saudara-saudara boleh bersama-sama bergabung beribadah bersama dengan Gereja Kristen Parousia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.